Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pagi-pagi hari ini kabarnya gimana? Kabar baik? Kabar baik, terima kasih. Salah satu dari yang kita jalankan rutinitas untuk pagi hari ini, ucapan syukur sudah. Tadi termasuk bagian dari rasa bersyukur, sampai berdoa tadi. Untuk pembelajaran pada hari ini adalah bab perdagangan internasional, ya. Nih. Untuk perdagangan internasional ini, anak-anak tahu toh apa itu perdagangan internasional? Jadi untuk perdagangan internasional itu, sama tahu yang dimaksud ekspor, impor? Tahu enggak? Apa kira-kira ekspor itu? Mengirim barang ke luar negeri. Mengirim barang ke luar negeri. Jadi kalau Indonesia saja mengirim barang ke Amerika itu namanya apa? Ekspor. Sebaliknya kalau Indonesia mengambil beras, katakan dari Burma, itu namanya apa? Nah, jadi ada satu kata kunci ekspor impor itu. Kalau X itu berarti keluar, kalau im itu berarti masuk. Hanya itu. Jadi dalam dunia perdagangan internasional, apapun hanya ada dua itu kata kuncinya, ekspor dan impor. Walaupun nanti dalam pembelajaran lebih lanjut mungkin ada definisi detail masalah apa itu yang dimaksud dengan perdagangan internasional, terus faktor apa saja yang bisa menghambat perdagangan internasional. Untuk 2 jam pembelajaran yang akan kita pelajari ini memang hanya ada 2 itu, yaitu definisi perdagangan internasional yang pertama, yang kedua adalah faktor yang menghambat. Seperti dalam buku ajar yang sampean punya, yang di paket maupun di BKS itu kan ada. Nah, kira-kira seorang yang mempunyai hobi atau bakat berdagang, pada akhirnya larinya itu dia menjadi apa? Buruh, pengusaha, pejabat, apa kira-kira? Pengusaha. Jadi apapun yang dinamakan dengan hubungan perdagangan nasional, internasional, itu larinya nanti siapa? Jadi pengusaha. Kira-kira anak-anak senang mana? Buruh, pengusaha, atau pejabat pemerintah? Pengusaha. Kita doakan bersama bahwa nanti setelah dewasa anak-anak dari 9B jadi pengusaha semua. Amin? Amin. Untuk ke materi lanjutannya, sekarang anak-anak baca dulu, lihat dulu ini, bahwa yang kita pelajari itu hanya ini, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Jadi tujuannya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Jadi ada beberapa faktor. Kalau dalam buku ajar ada beberapa di situ. Ada berapa? Di buku paket? Ada berapa? Kali ini ya, definisi perdagangan internasional. Nah,
ekspor impor, larinya kan ini. Kalau sampean mengartikan sebuah kata-kata ekspor, jangan hanya barang ya, bisa jasa. Jadi segala yang berhubungan dengan perdagangan itu ada barang, ada jasa. Contoh yang jasa itu transport. Orang kalau naik gaji ke Mekah naiknya apa? Jalan kaki atau apa? Pesawat. Ketika dia naik pesawat itu namanya dengan sama, sebuah barang, tapi dia adalah jasa. Bukan barang kan itu pesawatnya. Pesawat kan hanya beli tiket berangkat. Tapi tiket tadi kan ditukar di sana di bandara sana untuk sampai diberangkatkan. Jadi kalau mengartikan ekspor impor itu harus ada kata-kata barang dan jasa. Ya, karena apa? Barang yang dikirim ke luar negeri itu adalah yang bisa sampean pegang, tapi kalau jasa kan hanya bisa sampean rasakan. Bisa toh? Sampean punya uang itu jasa barang atau jasa? Pegang uang. Barang kan bisa barang, bisa jasa. Duit menang segalanya dia. Ya. Kenapa? Bisa ditransfer. Ketika mengelola sebuah transfer kan sampean menggunakan jasa. Tapi ketika sampean beli dapat barang, itu namanya uang sebagai barang, penukar, alat tukar. Setelah itu dari definisi ini sampai lanjut bahwa manfaat meningkatkan, ini ya sampean tahu, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara atau enggak? Contohnya ini ASEAN. Ya, ASEAN ini kan ada hubungan peningkatan barang dan jasa. Kerjasama ASEAN, PBB, APEC, itu contohnya. Terus untuk alat bayaran tadi devisa yang sudah kita bahas tadi di depan, yaitu uang tadi, ya ada devisanya. Untuk sumber devisa ada ekspor barang, ada penerimaan jasa. Makanya ada yang dinamakan dengan pahlawan TKI itu kan ada. Itu pahlawan devisa. Walaupun dia di sana itu kerjanya bagi buruh, tapi dia dinyatakan sebagai pahlawan devisa. Ini adalah penerimaan jasa dari luar negeri. Ini turis, ini dari visa, paspor. Dan kita kalau visa itu kan kita terbayar di imigrasi sana, izin visa. Visa itu ada visa pendidikan, visa pekerjaan, tempat tinggal. Nah ini sampai saja ke luar negeri tukar menukar pelajar itu namanya visa pendidikan, lebih murah ya. Ini pinjaman IJJI ini ada. Pernah dengar IJJI? Pernah dengar ya? Bank Dunia pernah dengar ya? Ada atau IMF? Pernah dengar IMF? Untuk menyangga sebuah ekonomi sebuah negara di kala jatuh, biasanya PBB ikut campur untuk menuntaskan itu. Dia ditolong oleh namanya Bank Dunia atau IMF. Kalau di ASEAN negara, Bank ASEAN namanya Bank ADB.
sana sama ada serok sama muter jadi lihat sopirnya tidak. Muter ini apa? Tapi kalau sana bisa lihat dua. Sana dua. Ya, yang mau presentasi kita dengarkan dari kelompok 4 gitu. Ya, berdiri ya. Berdiri muter sana. Jadi bisa. Berdiri semua. Kerjakan. Ya. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang perdagangan internasional. Yang pertama, mengapa Indonesia masih mengimpor kedelai dari Amerika? Karena produksi kedelai di Indonesia tidak didukung oleh industri pertanian yang kuat, mekanisasi usaha tani berskala besar, serta efisien dan juga layanan khusus kedelai yang luas. Aturan masuknya kedelai dalam kualitas impor yang tidak dilarang. Yang lain berjalan, nanti kalau dilarang daripada loan dalam keadaan normal. Kemudian apa solusi yang diberikan pemerintah agar Indonesia tidak lagi impor kedelai? Pengolahan komoditas pertanian harus dilakukan di lahan dengan skala yang luas, bahkan hingga 1 juta hektar, sehingga dapat menghasilkan produksi yang cukup bagi seluruh masyarakat. Hal ini dinilainya dapat menyelesaikan masalah impor pangan selama ini. Mengapa analisis faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional antara Amerika dan Indonesia? Pertama, yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, perbedaan harga barang. Ketiga, perbedaan kualitas barang, perbedaan biaya produksi. Ya, biar kita sama-sama enak. Jadi yang perempuan baca, yang laki harus, masa enggak? Kolaborasi kan pengertian perdagangan internasional, perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Cari artikel lain di internet selain kedelai, komoditi apa saja yang diimpor negara Indonesia. 1. Aluminium. 2. Buah-buahan. 3. Sayuran. 4. Pupuk. 5. Timah besi atau baja. 6. Tembaga. 7. Minyak bumi. 8. Tembakau. 9. Bahan bakar. 10. Beras. Jadi selain kedelai, Indonesia itu juga mengimpor, mendatangkan ya berarti itu. Beras tadi termasuk yang disebutkan. Setelah dibacakan dari kelompok 4, kira-kira ada temannya yang menanyakan ya. Mestinya juga harus ada. Karena apa? Dan yang lainnya namanya tidak ada timbal balik nanti. Kelompok berapa yang kira-kira tanya walaupun hanya 1 atau 2 pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya. Kelompok berapa yang mau tanya? Silakan ya. Tanya. 1 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Salah. Nanti kalau udah ada tanya malah kurang pas, harus ada sebuah pertanyaan.
Terima kasih. Hanya itu kok, kita tambahin. Nggak apa-apa untuk menambah wawasan. Sebenarnya untuk manfaat itu kita berikutnya, karena bab ini hanya membahas masalah pengertian perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mendorongnya. Baik itu ya tujuan belajarnya ya. Tapi kalau sampai mau memberi pertanyaan sebuah manfaat dari perdagangan internasional, nanti jadi lebar. Ya, jadi yang saya tanyakan hanya seputar satu, pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong. Ya, kalau manfaat sama itu nanti di sesi berikutnya. Sekali lagi, yang pertanyaan yang lain, yang hanya berkutat masalah faktor. Nanti kalau terlalu jauh, sampai tidak membuka presentasi. Jadi yang saya tanya itu hanya dua itu, tujuan belajar itu di pengertian perdagangan internasional dan faktor yang mendorong. Asal lebar-lebar, pokoknya jangan cari dulu. Ya. Sini mata kok. Jadi ada masalah. Nah ini ada masalah. Ayo nanti untuk pengisian penilaian. Jadi ada penyaksi itu nanti akan ada penilaiannya. Masa tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang berkaitan dengan internasional? Apa pengertian dengan internasional? Apa yang berkaitan dengan internasional? Masa nggak begini dulu? Ya begini dah. Begini dah. 4. Ini 4, jadi ini 5. Dari pertanyaan kelompok 5 tadi, saya akan menjawab. Hambatan perdagangan internasional atau perbedaan mata uang antar negara, kualitas sumber daya yang rendah, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara, terjadinya perang, dan adanya organisasi ekonomi regional. Jadi faktor yang menghambat perdagangan internasional itu adalah yang paling utama itu kondisi keamanan sebuah negara. Tujuan. Ini negara perang kayak sekarang itu Israel ini, masa kita mau kirim barang besar? Ada mungkin. Jadi rasa aman dulu itu baru kita ngirim satu barang. Ketika terjadi sebuah jawaban antara penyaksi makalah dan penanya tadi, kira-kira apa yang dijawab itu kira-kira sudah memenuhi seleranya apa belum? Nah, ini belum ditanyakan lagi, berarti belum. Kalau sudah, berarti sudah. Itu kan tergantung sampai. Sudah apa belum yang dijawab tadi? Yang tanya? Ya. Sudah. Karena sudah ada dua kelompok tadi yang tanya ya. Sudah ada dua kelompok yang tanya, sekarang kita giliran ke kelompok berikutnya untuk presentasi. Aplaus untuk kelompok 5 ya. Kelompok 5, mana aplausnya? Akhirnya, walaupun terakhir, aplausnya untuk kelompok 5, mana? Terima kasih bahwasanya diskusi pembelajaran pada hari ini berjalan lancar, tidak ada arah apapun.
pada waktu ini berarti kita tinggal melakukan acara penutup. Sebuah kesimpulan ya dapat kita tarik bersama bahwa perdagangan internasional itu yang paling utama itu adalah rasa aman, terus tetap ada jaminan kepercayaan dan selera daerah tujuan. Itu tarik kesimpulan. Jadi rasa aman itu yang paling utama dalam melakukan sebuah perdagangan internasional. Terus untuk pembelajaran minggu depan sampai dipelajari ekonomi kreatif, ya. Dan untuk hari ini saya kira kita cukup di sini. Kalau memang ilmu yang kita dapat itu tadi adalah sebuah hidayah, maka kita akan menemui manfaatnya di hari besok sampai gunakan. Kalau sama jadi pengusaha berarti bekalnya dari kelas 9 sudah belajar ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.